sudah mandi, ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Masya Allah. Bertemu lagi kita di hari Kamis dengan tema negaraku, subtemanya kotaku. Ya, kita tinggal di mana, Nak? Iya, kita tinggal di kota Palembang ya. Walaupun kita berbeda-beda asalnya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Sumatera Barat, tapi kita sekarang berada di kota Palembang. Palembang menjadi kota tempat tinggal kita saat ini. Di dalam Al-Quran, di surat Ar-Rum ayat 22, di situ Allah mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan manusia dengan beraneka ragam warna kulit dan bahasanya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang ingin mengetahuinya. Masya Allah ya nak ya, Allah ciptakan kita ini beraneka ragam, beraneka ragam warna kulit, bahasa dan bentuknya. Masya Allah. Baiklah anak bunda yang soleh dan solihah, pada kali ini kita akan membahas tentang ikon kota Palembang, yaitu tentang museum. Ya, museum di kota Palembang itu banyak nak. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Anak bunda udah pernah belum ke sana? Iya, Museum Sultan Mahmud Badarudin itu berada di antara Masjid Agung dan Jembatan Ampera. Nah, di sana ada apa ya? Iya, nanti ikutin video bunda berikut ini tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Mau masuk ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II di kota Palembang. Jadi saya mau coba ke bawah ya. Di bawah ada kain tradisional dari Palembang. Di lantai bawahnya ada koleksi kain. Kalau lantai dua, yang dua ini koleksi umum, kalau ini sudah tradisi. Oke, saya mau coba sendiri ya. Mau ke bawah di Sultan Mahmud Badarudin II ini, Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Kita lihat ya, ini katanya banyak kain-kain tradisional asli dari kota Palembang. Ini ya. Oh. Jadi di bawah museum ini ada kain-kain ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca. Inilah tradisi-tradisi di kota Palembang yang salah satunya songket. Songket, ada selendang, ada kain, ada banyak jenis-jenisnya. Jadi kita lihat lebih dekat ya. Kembali lagi ke petunjuk ya. Oh, ini tempat buat kain songketnya. Jadi alat inilah yang digunakan untuk membuat kain songket itu sendiri. Oh, jadi ini banyak ya. Kain-kain tradisional emang sewet tajung. Oh, sewet tajung. Ini sewet tajung. Teman-teman bisa lihat ini sewet tajung. Kain khusus dipakai untuk laki-laki atau sarung ya. Kita kalau Palembang sebutnya sewet. Kalau di kota mungkin nyebutnya sarung. Ini sewet pelangi. Sewet pelangi ini lebih identik dengan warna-warni yang bercorak. Dan ini adalah pakaian tradisional. Pakaian tradisional ya. Ini untuk acara formal atau kayaknya ini acara pernikahan ya. Kalau lihat ini kayak acara pernikahan. Ini ya kain-kain lama ya. Oh, oke. Kayaknya di bawah ini lebih identik dengan ini ya. Oh, ini kain songket. Simagi. Simagi adalah salah satu kain yang berasal dari negeri Siap. Oh, jadi itulah yang membuat culture Indonesia dengan negara-negara lain itu kadang sama ya. Semagi. Salah satu jenis kain yang berasal dari negeri Siam atau Kamboja, kayaknya dipakai untuk ritual perkawinan dan kematian serta upacara adat lainnya. Jadi inilah yang membuat culture Nusantara itu luar biasa. Dan ini songket, ini asli, ini baru songket ya. Ini songket. Dan ini tetap masih songket. Jadi di lantai 1 Sultan Mahmud Badarudin ini, Museum Sultan Mahmud Badarudin I ini ada kain-kain tradisional kota Palembang.
Jadi teman-teman saya rekomendasiin kalau ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II, teman-teman ke lantai 1 dulu untuk melihat lebih dekat kain-kain tradisional di kota Palembang. Jadi lantai 2-nya ini kayak gini, Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Pejuang Tangguh sekarang ada di lantai 2. Lantai 2 ini lebih ke koleksi-koleksi hasil kerajinan juga ya, dari zaman Palembang Darussalam. Oke, ini ada nih. Oke. Ini ada kelahiran. Ini konsep kelahiran ya. Konsep kelahiran di zaman dulu ya. Kalau zaman dulu. Ini akikah. Jadi konsep untuk akikah. Ini kalau untuk konsep akikah gini ya. Museum adalah tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Di kota Palembang, tempat tinggal kita saat ini, banyak sekali terdapat museum. Salah satunya adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Museum ini terletak di antara Jembatan Ampera dan Monpera. Di dalam museum ini banyak sekali benda-benda bersejarah dan benda-benda yang merupakan ciri khas dari kota Palembang. Di antaranya pakaian adat Palembang, miniatur rumah adat Palembang, kain songket, kain jumputan, peralatan untuk membuat kue-kue khas Palembang, uang Rp10.000 yang bergambar Sultan Mahmud Badarudin II. Anak bunda pasti sudah pernah melihatnya kan? Serta banyak lagi benda-benda yang ada dalam museum ini. Nanti jika coronanya sudah tidak ada lagi, anak bunda boleh berkunjung ke museum ini untuk menambah pengetahuan tentang budaya kita. Baiklah anak bunda yang soleh dan solihah, sebelum kita memasuki museum itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Apa ya aturan yang harus kita patuhi itu? Yang pertama, kita ketika di dalam museum itu harus berjalan. Nah, artinya kita tidak berlari-lari di museum itu. Yang kedua, tidak boleh memegang benda sembarangan karena benda-benda di museum itu sebagian besar sudah berumur yang sangat lama. Apabila dia disentuh bisa pecah ya nak ya. Itu aturan-aturan ketika memasuki museum. Baiklah anak bunda yang soleh dan solihah, sebelum kita melihat benda-benda apa aja yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin, bunda akan mencontohkan cara berjalan di museumnya. Baiklah anak ya, silakan anak bunda memperhatikan bunda. Nah, begitulah anak bunda ya, cara berjalan di museum. Baiklah anak bunda, kegiatan kita selanjutnya adalah bunda akan memperlihatkan benda-benda yang ada di museum. Nanti tugasnya anak bunda adalah menyebutkan benda-benda yang bunda perlihatkan ya.
Siap anak bunda? Insya Allah siap ya nak ya. Kita akan mulai. Ini adalah benda pertama yang ada di museum. Apa ini? Nah, betul anak bunda bisa. Selanjutnya, benda ketiga yang ada di museum. Apa ya? Benda selanjutnya, ini dia yang ada di museum. Alhamdulillah, anak bunda bisa menebak benda-benda yang ada di museum. Masya